Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas analisis laporan keuangan. Yang pertama ada PT Solusi Bangun Indonesia yang didirikan pada tahun 1971, kemudian IPO-nya Agustus 1997, harga sahamnya 1.755, kepemilikan Tahyo Komen Corporation dengan jumlah persentase 15,04%. Selanjutnya ada profil dari PT Semen Batu Raja yang didirikan pada 14 November 1974. Bulan IPO-nya Juni 2013, harga sahamnya 585 perak. Kepemilikan dilakukan dengan jabatan direktur dengan jumlah 12.500. Nah, di sini ada tabel keuangan SMCB. Di sini juga ada tabel keuangan SMBR. Di sini saya ngambil datanya dari data yang tertera di Stockbit. Selanjutnya, di sini ada rasio likuiditas. Rasio lancar SMCB mengalami downtrend. Rasio lancar SMB juga mengalami downtrend. Rasio SMCB di bawah rasio sektor likuiditas, kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitas jangka pendeknya masih rendah. Dan sedangkan rasio SMBR di atas rasio sektor, perusahaan sudah cukup efisien dalam menggunakan aset perusahaan untuk melakukan penjualan. Nah, selanjutnya ada rasio cepat SMCB mengalami uptrend dan rasio cepat SMBR mengalami downtrend. Rasio perusahaan SMCB masih di bawah rasio sektor, sedangkan rasio SMBR masih di atas rasio sektor. Selanjutnya rasio leverage, rasio utang terhadap ekuitas. Rasio utang terhadap ekuitas SMCB mengalami downtrend. Untuk rasio utang terhadap ekuitas SMBR bisa dibilang mengalami uptrend. Rasio SMCB jauh di atas rasio sektor. Namun untuk SMBR tetap masih di atas rasio sektor, cuman masih di bawah rasio SMCB. Selanjutnya ada rasio cakupan bunga. Rasio cakupan bunga SMCB ini mengalami pergerakan yang stabil. Dan rasio cakupan bunga SMBR mengalami pergerakan downtrend. Rasio SMCB dan SMBR ini masih jauh di bawah rasio sektor, yang artinya kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga masih rendah. Rasio aktivitas perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan SMCB dan SMBR sama-sama mengalami uptrend. Rasio SMCB masih di bawah rasio sektor untuk menandakan kemampuan perusahaan untuk pembayaran masih rendah. Untuk SMBR di atas rasio sektor, menandakan kemampuan pembayaran cukup tinggi. Rasio aktivitas, rasio perputaran total aset SMCB dan SMBR mengalami downtrend. Rasio SMCB dan SMBR masih jauh di bawah rasio sektor, yang artinya perusahaan masih belum efisien dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan. Profitabilitas, margin laba neto. Rasio SMCB dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami pergerakan stabil, sedangkan untuk rasio SMBR mengalami uptrend. Rasio SMCB dan SMBR masih jauh di bawah rasio sektor perusahaan. Artinya belum profitable dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari penjualan sangat rendah. Rasio profitabilitas, rasio imbal hasil ekuitas. Rasio SMCB mengalami downtrend dan rasio SMBR mengalami uptrend. Rasio SMCB masih di bawah rasio sektor, artinya perusahaan belum profitable, sedangkan rasio SMBR di atas rasio sektor, perusahaan profit dan dapat menghasilkan laba dari modal yang dimiliki. Nah, di sini ada return saham dan IHSG. Untuk PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, dia berada di atas IHSG outperformance. Sedangkan untuk PT Semen Batu Raja, dia di bawah IHSG atau underperformance. Nah, di sini ada valuasi saham SMCB menggunakan zero growth model, valuasi saham SMBR menggunakan constant growth model. Kesimpulannya dari saham tersebut tidak layak untuk dijadikan investasi berdasarkan kondisi keuangan. Saran yang saya bisa berikan yaitu untuk di hold dulu sampai kondisi yang membaik sehingga harga saham mulai membaik baru bisa di sell supaya tidak terlalu rugi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.